Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza, Stambuk A41119097, mahasiswa PG PAUD Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen penyelenggaraan layanan TPA. Untuk memenuhi tugas mata kuliah konsentrasi kajian TPA, dosen pengampu Ibu Besar Nirmala SPD MPD. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dengan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Konsep pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dan media pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat pada anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Dan yang terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Komponen ketiga yaitu pengasuhan. Dilihat dari kata, pengasuh memiliki kata dasar asuh yang berarti mengurus, mendidik, melatih, memelihara, dan mengajar. Pengasuh memiliki makna yaitu orang yang mengasuh, mengurus, memelihara, melatih, dan mendidik. Tenaga pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua yang sedang bekerja mencari nafkah. Pengasuh memegang peran penting dalam proses tumbuh kembang anak. Yang keempat yaitu pendidik. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Pendidik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, guru. Yang kedua, guru pendamping. Yang ketiga, guru pendamping muda. Yang kelima yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan TPA adalah kepala satuan pendidikan atau pengelola TPA dan tenaga administrasi. Yang keenam yaitu penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. Fungsi penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian kegiatan belajar peserta didik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar peserta didik secara berkesinambungan. Tujuan penilaian perkembangan peserta didik. Salah satu tujuan penilaian proses dan hasil belajar di PAUD bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan di PAUD. Yang ketujuh yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama, tempat belajar. Tempat belajar terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan, prasarana belajar, sarana penunjang, dan sarana belajar. Yang kedua yaitu alat permainan edukatif dalam ruangan, dan yang ketiga yaitu alat permainan edukatif luar ruangan. Yang kedelapan yaitu pengelolaan. Pertama, penyelenggaraan program lembaga. Pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat. Artinya,
Selain sebagai pengguna jasa, masyarakat juga sebagai sumber dan fasilitator. TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin transparansi dan penjaminan mutu layanan. Yang kedua yaitu pengelolaan administrasi. Lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di bidang pelayanan, ketenagaan, keuangan maupun dalam kegiatan pembelajaran yang tertib dan teratur. Komponen terakhir yaitu pembiayaan. Sumber pembiayaan. Biaya investasi dan operasional penyelenggaraan TPA dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana desa, sumbangan yayasan, orang tua, dana sosial perusahaan, partisipasi masyarakat, dan atau sumber lain yang tidak mengikat. Komponen pembiayaan. Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan TPA antara lain 1. Insentif guru dan tenaga kependidikan. 2. Penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi bahan ajar, evaluasi, dan kegiatan lainnya termasuk barang habis pakai. Yang ketiga, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar. Yang keempat, langganan listrik, telepon, dan atau PAM. Yang kelima, program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan. Satuan dan penentuan pembiayaan. 1. Satuan pembiayaan dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta didik setiap tahun. 2. Besarnya dana yang dipungut dari orang tua untuk membantu penyelenggaraan program pembelajaran, perawatan, dan pengasuhan peserta didik ditentukan oleh pihak penyelenggara berdasarkan perakiraan biaya yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.